Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita akan memulai aktivitas kita, tetapi sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu supaya kita mendapat kelimpahan berkah dan seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan satu dalam doa. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur ya Bapa, kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah nyatakan kasih dan anugerah-Mu kepada setiap kami, sehingga kami boleh memulai hari ini, kami boleh mengawali dengan kami boleh merenungkan firman-Mu. Beri kami hikmat untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, kita akan merenungkan firman Tuhan untuk pagi hari ini, yaitu tentang selalu ada jalan keluar ketika kita melibatkan Tuhan di dalam pergumulan kita. Anak-anak yang terkasih, kalian sudah menyiapkan Alkitab. Tentunya kita akan membuka di dalam kitab Wahyu 16 ayatnya yang ke-12. Silakan Alkitabnya kalian siapkan. Kalau yang sudah, silakan kalian tinggal menyimak, ibu yang akan membacakan. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, yaitu sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Anak-anak, sebelum kita membahas tentang ayat ini, Ibu akan sampaikan tentang satu ilustrasi. Ada 2 ekor katak yang tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah tong, dan tong itu berisi cairan yang berupa krim. Mereka berenang ke sana kemari dengan kuatnya. Mereka merasa bahwa diri mereka itu adalah kuat. Satu di antaranya dari masa berenangnya mereka, salah satu adalah merasa kelelahan sehingga mengeluh, untuk apa berenang susah-susah ya, toh tidak berhasil juga. Lalu tenggelamlah kata yang pertama, dan yang kedua dia berusaha semaksimal mungkin supaya tidak tenggelam. Lalu dia berpikir bahwa pasti akan ada jalan keluar, pasti ada jalan yang terbaik. Nah, suatu saat bahwa cairan tadi mulai mengeras ya, mulai mengering, sedikit mengering, sehingga ada satu pijakan, satu tekanan yang bisa dilakukan oleh salah satu kaki dari kata itu. Nah, sehingga terjadilah hal yang sangat mengejutkan, bahwa kata yang kedua berhasil untuk meloloskan diri dan dia meloncat dari tong itu. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ini sama artinya dengan ketika Yohanes menyampaikan cawan yang ke-6. Mungkin sekali ia mengingat ketika Raja Kores, Raja Persia menaklukkan Babel dengan cara mengeringkan sungai Efrat dengan kemampuan yang tinggi. Untuk sementara Kores membelokkan jalan sungai menuju danau. Permukaan sungai turun sehingga akhirnya saluran sungai melalui Babel menjadi jalan yang kering dan dapat dipakai untuk menerobos pertahanan Babel dan menaklukkan kota tersebut. Kota Persia adalah musuh terbesar dari Babel. Berhasil membuat jalan yang tidak pernah terduga dan berhasil menaklukkan pertahanan Babel.
Lalu ada jalan ketika kita mau berjuang dan disertai oleh Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan berkehendak di tengah persoalan yang hebat dan sedang kamu hadapi, Tuhan pasti akan membukakan jalannya dengan cara yang tidak pernah kamu sangka. Yang terpenting, kamu tetap berjuang, tetap percaya melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan. Dan apapun yang kalian kerjakan saat ini, janganlah pernah kalian menyerah. Semakin kalian mendekat kepada Tuhan, makin kalian peka kepada suara dan tuntunan Tuhan di dalam membuka jalan untukmu. Jika Tuhan sudah berkarya, tidak ada satu manusia pun yang sanggup untuk menghentikannya. Baik anak-anak, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang termanis, kami mengucap syukur ya Bapa kalau pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Ajari kami ya Bapa untuk kami boleh lebih dekat kepada Engkau, sehingga ya Bapa hidup kami benar-benar berkenan di hadapan Engkau. Terlebih ya Bapa di dalam kami menghadapi setiap pergumulan hidup kami, biarlah kami boleh mengandalkan Engkau saja, karena Engkau adalah Sang Pemilik kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami akan mengawali sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan dan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.